Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuatir tuh Pak mangap di foto. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Qala Kiai Haji Dahlan Salim Yarkasi, jangan wariskan Al-Qur'an yang salah, karena yang benar itu mudah. Qala Ustadz Bunyamin bin Dahlan, saya tidak mencari yang pintar dan hebat, namun saya mencari yang manut. Qala Mas Ruhan, ke Mekah pergi haji, panggilan Sang Pencipta. Usia TK ndak bisa ngaji, loh ndak bahaya ta? Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Kiai Haji Ahmad Rofiki HZ, beliau satu-satunya orang yang dipuji oleh Ustadz Bunyamin di sini. Saya saksinya di tempat sini, di teras. Waktu Ustadz Bunyamin rawuh di sini, beliau bilang di situ ada Ustadz Khotib dan Ustadz Abu Nuwas. Pak Yai ini bukan orang kiroati, tapi hatinya kiroati. Alhamdulillah, terbukti. Saya tadi pagi menemukan buktinya. Tadi malam Pak Yai bilang sama Bu Nyai, sopoan konco-konco kiroati yang diundang. Aku kangen pingin segera bertemu. Ini saya berpikir lebih baik daripada orang kiroati yang hatinya tidak kiroati. Yes. Jangan hanya bajunya saja kiroati, hatinya pun juga kiroati. Yang terhormat Ibu Nyai Anis yang punya Darul Amin, disingkat Amin, Anis Darul Amin. Bukan Anis Muhaimin loh ya. Yang selalu saya hormati segenap koordinator Qiraati cabang Lumajang. Namun mohon maaf, panjenenganipun Ning Diana Fauzi tidak bisa hadir. Kemarin beliau WA di grup cabang karena beliau lagi sakit. Mudah-mudahan segera sembuh dari sakitnya. Amin Allahumma amin. Segenap jajaran para ustadz dan ustadzat TPQ Darul Amin yang saya hormati,
kepada para bapak, para ibu, wali santri TPQ Darul Amin, khususnya wali santri khotimin dan khotimat, dan wali santri calon khotimin dan khotimat yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati, tak lupa kepada adik-adik santri khotimin dan khotimat rahimakumullah. Untuk mauidhah hasanahnya wakil bunyai pun nggih. Saya hanya bisa maido hasanah. Kalau mauidhah hasanah tidak bisa. Untung di setiap kali acara khatmul Quran seperti ini, kegiatan qiraati, dalam rangkaian acara itu sambutan koordinator cabang, bukan mauidhah hasanah. Yang pertama, mewakili jajaran koordinator qiraati cabang Lumajang mengucapkan selamat dan sukses kepada TPQ Darul Amin, karena pada tahun ini TPQ Darul Amin setiap tahun mengalami peningkatan kualitasnya. Ini sampai data nilai IMTAS anak-anak kemarin berapa? 24 peserta. Nilai rata-ratanya ada di sini. Mohon maaf, miliknya saya. Orang yang biasa ngomong kepada setiap kepala TPQ itu nilai rata-ratanya 8,29, Darul Amin 8,42. Tepuk tangan. Lebih tinggi Darul Amin. Barokah manut. Ya. Kenapa saya membawa lembaga saya sendiri? Tidak apa-apa, tak buka. Nek TPQ lain saya tidak berani. Itu melanggar etika. Alhamdulillah. Namun sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Nyai Anis tadi, begini terkait dengan misi qiraati, bahwa Yai Dahlan itu pingin Imam Syafi'i lahir di Indonesia. Kalimat ini kalimat kiasan. Maksudnya bagaimana? Pingin di negara Indonesia ini anak usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bukan juz 30 Pak. 30 juz. Mohon maaf, waktu saya tidak usah dibatasi ya. Kalau kemarin di Al-Amin dan di Baitur Rahmah saya cuma mintanya 15 menit, kalau di sini enggak. Karena tadi Bunyai yang 15 menit. Anak usia 7 tahun atau kelas 3 SD sudah hafal Al-Quran 30 juz. Itu misi qiraati. Menurut akal tidak mungkin. Ya. Namun jenengan lihat sekarang sudah tidak sulit lagi untuk mencari itu. Ya, sama lihat di YouTube khotaman PT-PT gitu. PT-PT itu hanya milik qiraati. Anak yang hafal Al-Quran di sana sudah banyak. Ya. Usia di bawah 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran banyak. Lah, ketika pingin mewujudkan misi tersebut, maka qiraati khususnya yang 5 jilid ini membuat program TPQ pagi. TPQ pagi diawali dari anak usia 2 tahun 11 bulan didaftarkan. Hari ulang tahun yang ketiga itu hari pertama anak menerima materi. Targetnya belajar mulai dari 0 itu 1 tahun selesai, 2 tahun paling lama selesai.
selesai. Sehingga ketika 2 tahun selesai, anak ini usia 5 tahun sudah bisa khotaman sebagaimana anak-anak yang di pentas tadi itu 5 tahun. Dari 5 tahun lanjut kepada program berikutnya yang namanya pra PTPT. PTPT itu apa? Pasca TPQ program tahfidz. Jadi nanti anak-anak itu diproses untuk hafalan Al-Quran. Waktunya target dari qiraati 3 tahun selesai. Pra PTPT 1,5 tahun, PTPT-nya 1,5 tahun. Dalam 1,5 tahun yang pra PTPT ini, anak dituntut untuk tadarus dengan ada tatanannya. Niku waktu 1,5 tahun khotam Al-Quran tadarusnya 60 kali minimal. Saya sambung lah, trik hafalan Al-Quran ini sudah sering kali saya mendengar dari Ustadz Bunyamin bahwa anak hafal Al-Quran itu kuncinya kuat duduk dan kuat membaca. Niku bukan faktor kekuatan hafalan. Tadi anak pinter, cerdas belum tentu mampu hafalan Al-Quran jika tidak kuat duduk, tidak kuat membaca. Situ sehingga ada tatanannya itu. Terus bagaimana ketika di rumah tadarus? Bagaimana ketika anak-anak itu berbohong, Ustadz? Tidak tadarus tapi di absen ditulis tanda tangan. Ustadz Bunyamin menjawab, itu nanti seleksi alam. Kalau dalam waktu 3 tahun tidak tuntas hafalannya, berarti dalam pra PTPT ini ada yang bermasalah. Gitu. Dan ini pertama kali beliau menguji coba itu dari Kendal dan dari Batam. Ya. Di Kendal itu ada 8 anak uji coba. Dalam waktu 3 tahun 6 anak selesai. 2 yang tidak selesai itu sudah dianggap berhasil sudah. Dari 8 anak 6 tahun yang sukses, 6 santri yang sukses pertama kali. Sehingga setelah diuji coba seperti itu baru Ustadz Bunyamin terus menindaklanjuti program ini kepada koordinator wilayah, lanjut ke cabang dan diturunkan kepada TPQ. Sehingga kenapa sih kok sebegitunya qiraati? Begini Pak, jenengan mboten ngantuk nggih? Mboten nggih? Alhamdulillah. Karena kula kon humor ndak iso Pak, nggih isone ngomong ngeten iki Pak. Karena begini, bukti nyata. Ini kertas ini tulisannya apa? Tulisan bukan Arab. Nggih. Kalau di sini tertulis ayat-ayat Al-Quran, maka saya megang kertas ini harus punya wudhu. Nggih. Al-Quran itu siapapun yang mau megang harus punya wudhu. Karena apa? Tidak ada tatanan fikih memegang Quran, memegang kertas itu harus punya wudhu. Tapi ketika ada ayat-ayat Al-Quran di dalam, kertas ikut mulia. Nggih, nyata. Lanjut, malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia di kalangan para malaikat karena membawa wahyu Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi yang paling mulia karena dikasih wahyu Al-Quran. Malam Jumat, malam turunnya Al-Quran menjadi Sayyidul Ayyam, malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Ramadan tanggal 17 menjadi bulan yang paling mulia di antara sekian banyak bulan karena diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sudah nyata. Apalagi anak-anak kita ketika berbareng Al-Quran, insya Allah dengan sendirinya dimuliakan oleh Allah karena ada Al-Quran di dalamnya. Nggih. Seneng jenengan apa mboten Pak Bu? Punya anak yang bisa ngaji seperti tadi. Saestu nggih? Nggih. Pun. Sekarang perumpamaan. Jenengan takei duit 10 juta, 20 juta, 25 juta. Niki ngomong tok tapi kula nek duit, Pak. Ya. Umpama wis takei 50 juta.
jenengan terima. Setelah itu anaknya jenengan nol ndak roh huruf Al-Qur'an, mau jenengan dijoli duit 50 juta terus anaknya nol ndak tahu huruf Al-Qur'an, mau enggak? Mboten nggih. Berarti lebih mahal ilmunya tadi niku daripada sekedar uang 50 juta. Mboten. Dan monggo itu kita syukuri nggih. Anak-anak yang sudah khotam tahun ini, tolong, ini bukan akhir dari segalanya. Tetap Al-Qur'an itu harus dijaga. Ya, jaga. Sehingga sampai kapanpun sampean baca Al-Qur'annya tetap tartil. Kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Nyai Anis tadi, di sini dari 24 anak ini ada 1 anak yang dapat nilai sempurna, namun tidak masuk dalam kriteria peringkingan 10 besar di kabupaten. Karena mulai tahun ini anak yang masuk 10 besar itu adalah usia maksimal 9 tahun, ya, 6 sampai 9 tahun. Kemudian ada yang kriteria lagi maksimal usia 6 tahun, itu diambil 10 besar. Dan rupanya Darul Amin semuanya usianya di atas 9 tahun. Bukan berarti tidak baik, mboten. Ya. Cuma sudah ditolak oleh aplikasi. 9 tahun lebih 1 hari udah tidak bisa masuk nih. Makanya ucapan selamat kepada Darul Amin benar nggih, bukan basa-basi, karena nyata niku kualitasnya alhamdulillah lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian agak melebar nggih, agak melebar. Para ustadz dan ustadzat Darul Amin dan para santri pondok pesantren Darul Amin, saya berpesan begini, jenengan hanya dilihat aja, tidak usah komen biar tidak jadi fitnah. Dilihat aja kemudian disimpulkan dalam hati. Seberapa besar ilmunya anak, seberapa besar barokahnya ilmu itu ketika anak tersebut sudah menjadi alumni? Jawabannya adalah seberapa dekat hubungannya dengan kiainya. Dan itu nyata. Ketika keluar dari pondok, lepas, tidak pernah sambung sama sekali, lihat aja. Dan ini nyata, tapi nggak usah diomong biar tidak jadi fitnah. Biar tidak jadi fitnah. Sehingga jari Imam Ibnu Malik, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji'al muttasil. Ketika dalam keadaan ikhtiar, khiyar, bebas, la yaji'ul munfasil, tidak diperkenankan untuk memutus hubungan dengan sang murabbi, dengan kiainya. Idza ta'atta ayyaji'al muttasil, kecuali dalam keadaan darurat boleh kita memberikan domir mutasil di sana. Itu ndek nahwu tapi ya. Maaf, nahwunya saya dan Saman beda. Saman pakai jalur alternatif. Kalau saya jalur jalan kaki. Jalan kaki. Tapi hikmahnya jalan kaki itu di tengah-tengah perjalanan yang lama banyak pengalaman yang didapat di sana. Pokok tenanan tapi anggone belajar. Gitu. Oleh karena itu kepada anak-anak, saya yakin sama ndak selamanya di sini, suatu saat akan keluar dari sini, tolong jangan pernah dilupakan kiainya, jangan pernah dilupakan kiai. Punya masalah, sowan ke kiai, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, menyambung lagi apa yang disampaikan oleh kiai dari Madura kemarin di tempat ini, di forum ini, di tempat sini maksudnya, bahwa anak itu adalah aset bagi orang tua dunia akhirat.
Kemarin di Jatiroto saya menyampaikan itu, saya mengambil dari kiai yang di sini itu. Cuma waktu itu Pak Kiai tersebut menggunakan bahasa Madura. Nggih, bahasa Madura. Nggih, bahasanya begini. Semua yang kita miliki, rumah, harta, mobil, bahkan istri, ketika kita meninggal bisa jadi itu nanti menjadi milik orang lain. Tapi anak, nggih, anak kita meninggal pun tetap sampai kapanpun itu tetap anak kita. Dan anak yang solih di antara 3 yang tidak pernah putus dari orang yang ketika sudah meninggal, 1 nopo sedekah jariyah, 2 nopo ilmu yang manfaat, 3 anak solih. Dan ini yang tidak akan pernah putus. Sedikit terkait dengan sedekah, Pak. Saya pernah komunikasi dengan Ustadz Hamid di Nguling, niku TPQ biasa sehingga sekarang menjadi pondok pesantren tahfidz. Beliau menyampaikan banyak niku nggih para wali santri curhat ke Ustadz Hamid. Ustadz Hamid ini pernah nyantri ke Kiai Hamid Pasuruan. Begini, ada wali santri banyak hutang, datang ke Ustadz Hamid sowan, Ustadz saya banyak hutang. Ustadz Hamid jawabnya, berapa besar sampean sedekahnya dalam 1 minggu? Tidak pernah sedekah Ustadz. Lah itu masalahnya. Pertanyaan kedua, berapa juz yang Al-Quran yang jenengan baca dalam 1 minggu? Saya jarang ngaji Ustadz. Lakukan 2 hal, insya Allah utangnya sampean lunas. Itu akhirnya setiap apapun masalahnya solusinya 2, sedekah, tadarus Quran, sedekah. Tapi yang sholat ya dilaksanakan Pak, karena itu wajib ya. Ini perkara sunnah. Sehingga punya hutang 250 juta datang ke Ustadz Hamid. Nek utangnya sampean akeh terus sedekah kudu tambah akeh. Tadarusnya harus lebih banyak. Dan alhamdulillah semuanya selesai dengan dua trik tadi niku. Sehingga itu yang dijalani oleh Ustadz Hamid mengikuti dawuhnya Ustadz Bunyamin. Mengikuti dawuhnya Ustadz Bunyamin. Begini. Pernah kami ditanya ketika itu bersama beberapa cabang dari Jawa Timur, saya punya uang 10.000 kata Ustadz Bunyamin. Saya punya uang 10.000. Kemudian yang 1.000 rupiah tak sedekahkan, uang saya tinggal berapa? Hampir semuanya jawab tinggal 9.000 Ustadz. Nah itulah jawaban yang membuat sampean itu miskin. Loh, 10.000 diambil 1.000 rupiah untuk sedekah, tinggal 9.000 Ustadz. Nah, kalau saya ditanya seperti itu, saya punya uang 10.000 tak sedekahkan 1.000 rupiah, uang saya tinggal 709.000. Makanya saya kaya kata Ustadz Bunyamin. Akhirnya beliau mengambil satu ayat, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1.000 rupiah disedekahkan. Ini ibarat orang menanam pohon. Pohon itu muncul 7 cabang. Setiap 7 cabang tersebut ada 100 buah, ada 10 buah. 7 kali 10 ada 100 buah. 7 kali 100 700. Saya sedekah 1.000 rupiah, Allah akan gantikan 700.000 rupiah. Sehingga uang saya tinggal 709.000. Akhirnya disambung dengan kalimat beliau yang sangat indah, saya punya Tuhan dan Tuhan saya sama dengan Tuhannya sampean, namun bedanya saya percaya Tuhan saya, sampean tidak percaya Tuhan sampean. Kenapa kok tidak percaya? Kita tidak melakukan. Ustadz Bunyamin sudah melakukan itu. Terakhir kisah nyata nih, ketika ada satu rumah yang diinginkan oleh Yai Dahlan di antara TPQ beliau. Ini rumahnya milik Cina, milik orang Kristen. Yai Dahlan itu pingin bisa memiliki rumah ini sampai beliau meninggal. Sampai beliau meninggal rumah ini tidak terbeli karena tidak dijual.
Begitu ada informasi rumah ini mau dijual, Ustadz Bunyamin langsung mendatangi pemiliknya, datang, loh saya dengar rumahnya mau dijual. Iya, dikasih berapa? 350 juta. Oke, deal, salaman. Padahal standarnya rumah ini 250 Pak. 350 enggak ditawar. Langsung deal, salaman. Satu apa? Keinginannya ayah biar terwujud. Coro hitungan rugi 100 juta. Akhirnya datang menemui Ustadz Zakaria, Mas ya, uang di benda di jenengan tinggal berapa? Tidak ada uang Ustadz, tinggal 50 juta. Saya minta 35 katanya. Ustadz, kita ini tidak punya uang. Mau diambil 35 tinggal habis uang kita. Tidak apa-apa, saya minta. Buat apa Ustadz? Saya sudah mengedilkan rumah ini 350. Buat DP Ustadz? Enggak, buat mancing. Akhirnya beliau keluar bersama putri dan istri beliau. Uang 35 juta ini dihabiskan untuk sedekah Pak. Kita jangan pulang sebelum uang ini habis. Akhirnya sehari itu uang tersebut ada amal di jalan, langsung anaknya turun 5 juta, ada pembangunan turun 5 juta, terus sampai 35 juta habis. Akhirnya alhamdulillah, ini orang kalau sudah terlanjur percaya kepada Allah ya, husnudzon kepada Allah, tidak sampai 2 bulan 350 juta lunas. Kenapa? Kata Ustadz Bunyamin, mana ada ceritanya orang mancing, umpan dan ikannya itu lebih besar umpannya daripada ikannya. Cacing sing ditaruh di pancing nih loh, itu umpannya. Kita mancing, mesti gedean iwae. Kita sedekah 10.000, pasti imbalan dari Allah itu lebih besar. Oleh karena itu terkait dengan hal ini, benar yang disampaikan oleh Bunyai Anis tadi, apapun kebutuhan pendidikan putra putri jenengan, apalagi ini TPQ pendidikan Al-Quran, jangan diniati bayar guru ngaji, bayar kiai, bayar kurang duitnya sampean Pak nek diniati bayar. Kenapa? Sudahnya jelas kata Sayyidina Ali, orang yang mengajarkan huruf Al-Quran, satu huruf itu nilainya ketika uang rupiah 1 juta Pak. 1 juta. Anak jenengan ngaji ke TPQ 1 halaman L misalnya, jenengan hitung hurufnya itu berapa? 1 huruf 1 juta. Tidak kuat bayar Pak. Orang terkaya di Indonesia aja tidak kuat bayar guru ngaji itu, tidak kuat. Dan alhamdulillah guru ngaji ikhlas sodako beberapa ratus juta setiap hari. Itu nilainya 1 juta 1 huruf, tapi tidak ditarik. Ya, halo guru ngaji, sadar ya, sama sodako itu sudah. Namun ada yang lebih dari itu apa? Ketika guru ngaji ini meninggal, nanti tabungan di dunia itu panen sama Yesus. Karena itu mohon kepada guru ngaji, ojo sampai sampean menjadi mantan guru ngaji. Nggih. Jangan pernah mantan preman api sih ama. Nggih. Bagus, berhenti dari premannya menjadi orang baik. Tapi nek mantan guru ngaji, naudzubillah, kalau bisa predikat ini sebagai guru ngaji, dengan bangganya kita menghadap Allah, saya guru ngaji ya Allah. Sehingga orang-orang ahlul Quran ketika meninggal itu, begitu roh keluar dari raga, ada malaikat yang langsung jemput, langsung disowan nonegone Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan ini yang sedikit disadari oleh guru ngaji, bahwa nikmat yang sangat besar itu saat mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau ingin bukti, segera jemput malaikat itu. Tapi saya kan sudah percaya, tidak perlu bukti. Saya sudah percaya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang paling akhir, saya baru sadar ketika hadir di acara kemarin, acara haul dan wisuda kemarin,
satu-satunya tempat yang bisa memisahkan anak dengan HP hanya pondok pesantren. Selain itu tidak ada, Pak. Selain itu tidak ada. Ini bisa jadi malaikat dan ini bisa menjadi setan. Tergantung kita mau jadikan malaikat HP ini atau mau kita jadikan setan. Tergantung orangnya, ya, tergantung orangnya. Pistol dipegang polisi dengan dipegang maling beda, Pak. Ya, dipegang polisi mungkin untuk keamanan, tapi dipegang maling untuk nodong. HP juga begitu. Harapan saya ketika anak-anak ini libur dari pesantren, ojo dilos dolanan HP. Nanti susah sendiri sampean. Kadang balik ning pondok, anake males, ning pondok ndak kerasan karena sudah kecanduan ini. Trik yang saya lakukan kepada anak saya, silahkan nak sampean bermain HP, tapi 1 jam sampean bermain HP, sampean harus 1 jam baca Al-Quran. Semakin lama sampean bermain HP, utangnya sampean semakin banyak untuk baca Al-Quran. Itu saya kepada anak saya begitu. Alhamdulillah, sehingga enggan untuk bermain ini karena mau bayar utang. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Mohon maaf, 10 besar tidak disebutkan walaupun ada nilai sempurna. Nanti disebutkan oleh tim yang bertugas. Sekali lagi mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi selaku koordinator Qiraati Cabang Lumajang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Menempati acara selanjutnya, prosesi pembagian ijazah. Dimohon kepada Al-Mukarram Kiai Ahmad Rofiki dan Ibu Nyai Aniswatun Nisa dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi salam alaika Muhammad Alif, Lumajang, 15 Maret 2009, putra dari Bapak Samin dan Ibu Nemi yang beralamatkan Kertowono, Gucialit, Lumajang. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك Irawan Dwi Saputra, Lumajang, 28 Maret 2008, putra dari Bapak Budiono dan Ibu Silawati yang beralamatkan Kertowono, Gucialit, Lumajang. Biqiraati hadarna biqiraati ijtama'na biqiraati ulimna biqiraati kufina ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Surya Akila Pranaja, Lumajang, 28 Agustus 2013, putra dari Bapak Muhammad Agus dan Ibu Ismawati yang beralamatkan Kedawung, Padang, Lumajang. Salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Raihan Ardiansyah Putra, Lumajang, 13 Maret 2013, putra dari Bapak Wawan dan Ibu Arti yang beralamatkan Pakel, Gucialit, Lumajang. Salam alaika salawatullah alaika biqiraati rahamna biqiraati ufirna biqiraati rahamna biqiraati ufirna. Hani Kamelia Husna, Lumajang, 10 Mei 2008, putri dari Bapak Suparno dan Ibu Lami yang beralamatkan Wonocepoko, Ayu Senduro. biqiraati fafuzna ya Nabi
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ati Toharatin Lumajang 29 Oktober 2008, putri dari Bapak Suliono dan Ibu Erni yang beralamatkan Pakel Kidul Gucialit Lumajang. Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika biqiraati sallimna biqiraati ushina Nur Lailatul Afifah Lumajang 26 November 2012, putri dari Bapak Paidi Herwanto dan Ibu Nurmaida yang beralamatkan Kertowono Gucialit Lumajang. biqiraati hufidna biqiraati hubibna ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Abdillah Niswatul Fitria Lumajang 15 April 2014, putri dari Bapak Suryadi dan Ibu Watini yang beralamatkan Gucialit Lumajang. salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
biqiraati ataina Robi Tri Atmaja Lumajang 24 Juni 2008, putra dari Bapak Juarsat dan Ibu Mistiani yang beralamatkan Kertowono Gucialit Lumajang. biqiraati ataina biqiraati jtama'na biqiraati sami'na biqiraati ata'na ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Muhammad Khalid Lumajang 16 Agustus 2007, putra dari Bapak Asmari dan Ibu Siti yang beralamatkan Kali Semut Padang Lumajang. Salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Muhammad Yusuf Lumajang 5 Juni 2009, putra dari Bapak Sunar dan Ibu Senami yang beralamatkan Kertowono Gucialit Lumajang. salam alaika salawatullah alaika biqiraati hadarna biqiraati ijtama'na biqiraati ijtama'na Muhammad Khairul Mufid Lumajang 9 Januari 2010, putra dari Bapak Ahmad Salim Faiz dan Ibu Cici Endang Wahyuni yang beralamatkan Dadapan Gucialit Lumajang. biqiraati fafuzna ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Lumajang 2 Juni 2008, putri dari Bapak Samsul Huda dan Ibu Sri Nursia yang beralamatkan Dadapan Gucialit Lumajang. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Biqiraati tama'ana. Biqiraati Risma Ayu Vivi Anjani, Lumajang 11 April 2009, putri dari Bapak Rohim dan Ibu Yuliati yang beralamatkan Kenongo Gucialit Lumajang. Biqiraati yuthirna. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Bella Asura, Lumajang 12 Desember 2005, putri dari Bapak Sunari dan Ibu Sisi yang beralamatkan Kali Dilem Randu Agung Lumajang. Alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Biqiraati qaribna. Biqiraati fafuzna. Biqiraati sallinna. Alfiatuz Zahwiyah, Lumajang 18 Juni 2008, putri dari Bapak Arifin dan Ibu Amilina yang beralamatkan Pakel Gucialit Lumajang. Salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi,
Noval Yogi Pratama, Lumajang, 30 November 2008, putra dari Bapak Supardi dan Ibu Qurratul Ayun yang beralamatkan Dadapan Gucialit, Lumajang. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, bikiraati ataina, bikiraati tama'na, Misbahuz Zahwa, Lumajang, 29 November 2008, putra dari Bapak Ahmad Khairi dan Ibu Nursia yang beralamatkan Dadapan Gucialit, Lumajang. Bikiraati ataina, bikiraati ijtama'na, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Muhammad Afan Prasetyo, Lumajang, 17 Juli 2008, putra dari Bapak Misnar dan Ibu Saudah yang beralamatkan Gucialit, Lumajang. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, bikiraati qasadna, bikiraati Muhammad Alvin Hamdani, Lumajang, 2 September 2009, putra dari Bapak Yono dan Ibu Nur Fadilah yang beralamatkan Dadapan Gucialit, Lumajang. Ta'allamna bidarsil Qur'an qara'na, bikiraati salimna, bikiraati ushina, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Desvita Ayu Wulandari,
Lumajang 5 Desember 2008, putri dari Bapak Bandi dan Ibu Sunarti yang beralamatkan Kedawung, Padang, Lumajang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. بقراءتي حفظنا Julia Paramita Haryani, Lumajang 15 Juli 2008, putri dari Bapak Haryono dan Ibu Sani yang beralamatkan Gucialit, Lumajang. بقراءتي كفينا بقراءتي ارحمنا بقراءتي اغفرنا بقراءتي حفظنا بقراءتي حبيبنا. Khairul Anam, Lumajang 30 September 2005, putra dari Bapak Supomo dan Ibu Sri Wahyuni yang beralamatkan Wonokerto, Lumajang. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Muhammad Nanang Kosim, Lumajang 24 Maret 2007, putra dari Bapak Sito Sampurno dan Ibu Siti Toyibah yang beralamatkan Krasa Kebonan, Kedung Jajang, Lumajang. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.
Dimohon kepada para khotimin dan khotimat untuk menempati posisi semula. Memasuki acara yang selanjutnya, pengumuman santri berprestasi. Juara harapan 3 diraih oleh Ananda Noval Yogi Pratama dengan nilai rata-rata 8,72. Juara harapan 2 diraih oleh Ananda Misbahuz Zahwa dengan nilai rata-rata 8,75. Juara harapan 1 diraih oleh Ananda Muhammad Yusuf dengan nilai rata-rata 8,75. Juara terbaik 3 diraih oleh Ananda Nur Lailatul Afifah dengan nilai rata-rata 8,75. Juara terbaik 2 diraih oleh Ananda Muhammad Alif dengan nilai rata-rata 8,84. Juara terbaik 1 diraih oleh Ananda Irawan Dwi Saputra dengan nilai rata-rata 9,00. Juara usia termuda diraih oleh Abdillah Niswatul Fitria. Juara khotam terbanyak diraih oleh Ananda Noval Yogi Pratama. Juara khotam tercepat diraih oleh Muhammad Mufid dengan masa tempuh 1 tahun 8 bulan 2 hari. Dimohon kepada segenap koordinator qiraati cabang Lumajang untuk menaiki panggung kehormatan guna memberikan cenderamata. Juara terbaik 1 akan diserahkan oleh Al-Mukarromah Ustadzah Laila Hamada. Juara terbaik 2 akan diserahkan oleh Al-Mukarrom Ustadz Masruhan. Juara terbaik 3 akan diserahkan oleh Al-Mukarromah Ustadzah Fitriatus Sa'diyah. Juara harapan 1 akan diserahkan oleh Al-Mukarrom Ustadz Masruhan. Juara harapan 2 dan 3 akan diserahkan oleh Al-Mukarrom Kiai Ahmad Rofiki. Juara khotam termuda dan khotam terbanyak akan diserahkan oleh Al-Mukarromah Ibu Nyai Aniswatun Nisa.
Menempati acara selanjutnya, penutup dan doa kepada beliau Al-Mukarram Kiai Ahmad Rafiqi HZ. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al darajat wa tuballighuna biha indaka asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana minal ulama'is salihin المجتهدين العالمين العاملين المتقين المستقيمين المعلمين العارفين الفائقين الغنيين الزاهدين الصابرين الشاكرين المتوكلين الحفاظ لكتابك العزيز والعلوم الشرعية الزائرين إلى بيتك الحرم وإلى قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسلامة القبول. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلين وبلوغ كل مأمول إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dihimbau kepada seluruh tamu undangan untuk berdiri guna menyanyikan Tegal Waton. Tegal Waton, Tegal Waton, Tegal Waton, Tegal Waton tempat kita. Jangan ragu terus maju bersama guru kita. Tegal Waton, Tegal Waton, Tegal Waton, Tegal Waton tempat kita. Jangan ragu terus maju bersama guru kita. 5 jilid qiraati itulah pilihan kami. Dari hati nurani kami mengikuti guru kami. 5 jilid qiraati itulah pilihan kami. Dari hati nurani kami mengharap ridho ilahi. Tegal Waton, Tegal Waton, Tegal Waton, Tegal Waton tempat kita. Jangan ragu terus maju bersama guru kita. Tegal Waton, Tegal Waton, Tegal Waton, Tegal Waton tempat kita. Jangan ragu terus maju bersama guru kita. 5 jilid qiraati itulah pilihan kami. Dari hati nurani kami mengikuti guru kami. 5 jilid qiraati itulah pilihan kami. Dari hati nurani kami mengharap ridho ilahi, mengharap ridho ilahi. Tegal Waton. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saya Helmiatul Khumairah selaku The Master of Ceremony mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata sengaja ataupun tidak sengaja, karena semata-mata itu adalah kebodohan saya. Jika ada kesan baik di hati semua, semata-mata hanya milik Allah, karena tidak ada kesempurnaan kecuali Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para khotimin dan khotimat diperkenankan untuk menuruni panggung kehormatan guna bermusyafaah. Dihimbau kepada seluruh tamu undangan untuk bertama-tama di tempat yang telah disediakan.